Haleluya, ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Darah anak gembala. Anak gembala. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Amin. Ku memuji namamu. Haleluya. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Haleluya. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah, terpujilah Kau. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah
Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah mulut kita selalu memuji nama Tuhan. Dan sekarang mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, karena Dia adalah penyelamat kita, dan Dia adalah sumber harapan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu, di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih semua berkat-Mu. Dan jika kami sekarang akan memberikan persembahan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami tabur saat ini akan kami tuai berlipat kali ganda dan curahkan kepada kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga bisa menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Persembahan saudara bisa diberikan dengan 4 cara yang sudah tertera di layar saat ini. Anda bisa datang ke gereja di setiap hari pada pukul 8 pagi sampai 12 siang. Atau Anda bisa dengan scan QR Code yang sudah tertera di layar juga. Atau dengan cara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Dan saya juga mengingatkan saudara untuk bisa mengikuti ibadah dari Gereja Allah Baik yang lainnya. Salah satunya di hari Rabu ada ibadah Touch of Heaven, di mana ibadah ini diadakan secara online setiap hari Rabu jam 6 malam, dan saudara bisa menerima lawatan Allah bersama-sama melalui ibadah ini. Dan juga ada ibadah di hari Jumat, yaitu ibadah Family Prayer Night, di mana kami mengajak saudara untuk bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saudara yang ada di rumah, dan kita akan berdoa bersama-sama lewat ibadah ini. Ibadah ini juga diadakan secara online di setiap hari Jumat pada pukul 6.30 malam. Dan setelah ini kita juga akan menyanyikan satu lagu lagi, di mana saya merasa bahwa lagu ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini, di mana sekeliling kita seakan-akan mengacu pada 2 hal, yaitu apakah hari esok akan semakin baik atau hari esok akan menjadi semakin buruk. Kita sebagai manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan dari keterbatasan ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa untuk apa kita tahu apa yang akan terjadi di hari esok, jika kita bisa mengenal siapa yang memegang hari esok. Karena itulah kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah pemegang hari esok, dan Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati kita. Karena itu kita akan membaca satu ayat lagi, yaitu di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita memuji Dia lagi. Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadamu Yesus kami berserah, sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Jika bersama katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku.
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan, yang mulia bagiku. Katakan hanya dekat kepadamu, aku rasa
Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Dan mari kini saatnya kita duduk, diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari Minggu ini, pada hari ini tanggal 25 Juli 2021, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan beri tema message pada hari Minggu ini, Unseen Help. Mungkin Anda kebingungan bagaimana membacanya, akan dicantumkan oleh multimedia, Unseen Help. Yaitu artinya pertolongan yang tidak terlihat. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita manusia punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita ini memang banyak yang bisa mengalahkan kita. Kita tidak almighty, tapi Allah kita itu almighty. Dia maha kuasa. Dan manusia pun bisa merenungkan, Tuhan, apa yang selanjutnya harus kulakukan? Apa yang harus kukerjakan? Tetapi mari kita lihat dalam Mazmur 121, apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, baca bersama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, saya akan mengawali message pada hari Minggu ini dengan ayat ini. Kalimat terakhir dari ayat 3 mengatakan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya apapun boleh terjadi, apapun seberat apapun, sesulit apapun boleh terjadi. Tetapi ada penjaga kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun boleh menghadang kita, tetapi ada tangan Tuhan yang mungkin tidak kita lihat, yang mungkin tidak kita sadari. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa Dia itu nyata. Dia itu berkarya bagi kita semua. Dia itu ada kok saudara. Dan saya ingin tunjukkan sebuah gambar dari seorang anak kecil. Multimedia nanti akan bantu saya menayangkan gambar ini. Nah, coba saudara lihat gambar ini. Ada seorang anak yang kalau saudara lihat dari foto ini, tidak mungkin meskipun di situ ada bangkunya, tidak mungkin anak ini bisa naik ke atas lemari itu sendiri. Tetapi yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh para pemirsa foto ini, penyimak foto ini adalah, loh anaknya sudah di atas, kok bisa? Karena ternyata di situ ada unseen hand, ada tangan yang tidak terlihat yang membantu anak ini naik ke atas lemari. Sehingga di atas lemari anak ini bisa flex, bisa seakan-akan aku bisa, aku kuat. Atau mungkin bahkan yang mengangkat anak ini ke atas lemari mengatakan, wah hebat ya anak kecil kamu sudah di atas, ayo tunjukkan bahwa kamu kuat. Maka anak ini akan merasa, oh iya ya aku kuat, aku bisa naik ke atas lemari yang tinggi, hore aku bisa. Tetapi yang tidak terliput, yang tidak terlihat, yang tidak terdata secara fisik di foto ini adalah ada tangan yang pastinya menuntun, menolong, mengangkat anak ini sehingga bisa naik ke atas lemari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita tidak sedang berhadapan dengan masalah yang tingkatnya itu mudah untuk diselesaikan. Hari ini mungkin kita seperti anak ini yang mungkin ketika dia hanya berdiri di depan lemari, anak kecil itu akan melihat, wah enggak mungkin lah ya aku bisa sampai ke atas. Enggak mungkin lah secara normal. Tapi ternyata ada unseen hand. Ada tangan yang tidak terlihat. Ingat garis bawahi, tidak terlihat bukan berarti tidak bekerja. God is working behind the scenes. Allah itu bekerja di balik layar.
Tidak perlu Allah memamerkan pekerjaannya. Yang perlu kita tahu, yang akan kita pelajari dari firman-firman Tuhan yang akan kita baca. Dia Allah yang berkarya. Dari foto tadi kita bisa belajar saudara bahwa sesulit apapun keadaan kita, semustahil apapun nampaknya, tapi ada tangan yang senantiasa menopang kita. Ada tangan yang akan membuat kita menikmati kemustahilan. Ada tangan yang akan membuat kita baik-baik saja di dalam nama Yesus. Dan sekarang kita akan lihat fakta-fakta dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda bertanya, loh apakah benar dalam kondisi seperti ini Allah kita itu bekerja? Oh ya, mari kita lihat saja Filipi 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, Allah lah yang mengerjakan di dalam siapa? Di dalam kita. Dia, dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka, God is working his purposes out. Dia mengerjakan rencana-rencananya. Wow. Allah itu sedang mengerjakan rencana-rencananya bagi kehidupan kita semua. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Mungkin saya tidak melihat Anda melambaikan tangan, tapi boleh lambaikan tangan dalam hati. Katakan, aku percaya Allahku sedang mengkaryakan rencana-rencana yang indah. Bahkan ada lagu yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Bagi orang yang melihat pengerjaan perendaan itu kelihatannya tidak jelas, tidak jadi dengan baik. Tapi ketika hasilnya kelihatan, baru orang bisa berkata, oh ternyata ada yang dikerjakan. Begitu pula dengan Allah kita. Saya tidak sedang mengagung-agungkan, menyogok Allah kita. Tapi ini faktanya bahwa Allah itu senantiasa berkarya. Fakta yang pertama, bahwa Allah itu sedang mengerjakan rencana-rencananya bagi kita semua. Seperti saya pernah sampaikan di ibadah pagi, bagian kita hanya taat dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Fakta berikutnya, coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 6. Nah saudara, dikatakan di ayat ini, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Wow, luar biasa. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan berbagai perbuatan ajaib. Kita semua tahu bahwa artinya lebih dari satu perbuatan ajaib. Saudara, kita lihat satu karya ajaib saja sudah wow. Dulu kita kecil lihat trik sulap, wow bisa ya. Garpu kok bisa hilang, kok bisa. Tetapi ini saudara dikatakan Allah mengerjakan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Artinya banyak. Dan perbuatan ajaib yang Allah kerjakan itu pasti akan membuat kita kagum. Bahasa Inggrisnya mengatakan God works in different ways. Allah bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Yang bisa kita renungkan di sini adalah bukan berarti kalau Allah menolong orang itu dengan cara itu, maka Allah pasti menolong aku dengan cara itu. Nah kalau dia ditolong dengan cara itu dan aku tidak dengan cara itu, jangan-jangan itu bukan Allah. Oh bukan, Allah tetap mengerjakan karya yang baik. Mungkin bagi si A caranya demikian, bagi si B caranya demikian, bagi kita berbeda lagi. Itu sah-sah saja. Kita tidak perlu meributkan cara Allah menolong kita. Bagian yang perlu kita perhatikan hanyalah God works. Allah bekerja di dalam kita. Perhatikan ayat 6 ini tadi dikatakan apa? Allah mengerjakan semuanya, mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib, amin dalam nama Yesus, dalam semua orang, dalam saudara,
dalam saya. Dia mengerjakan karya yang ajaib. Hari Minggu ini bangkitkan semangat kita. Ada Allah yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Ayo saudara, semangat terus. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan berikutnya, fakta berikutnya, kita coba lihat Mazmur 77 ayat yang ke-14. Kalau tadi dikatakan Allah mengerjakan berbagai-bagai karya ajaib. Coba kita lihat fakta berikutnya yang dikatakan di ayat ini. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Nah mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya sama-sama keajaiban. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah keajaiban di dalam bahasa Inggrisnya itu miracles. Allah yang melakukan mujizat. Amin. Allah yang melakukan mujizat. Allah itu mengerjakan mujizat. Saya perlu tandaskan lagi, apapun yang Allah kerjakan itu selalu akan membuat kita kagum. Terima ini dengan iman. Apapun yang Allah kerjakan, sedang kerjakan, pernah kerjakan, akan kerjakan, itu selalu membuat kita kagum dan mengucap syukur kepadanya. Oh, Dia Allah, God of wonders, God of miracles, Allah penuh mujizat, Allah yang penuh dengan tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Pagi hari ini ayo terus dorong hati saudara, terus simak firman Tuhan ini sampai nanti selesai. Pastikan Anda memberi makan roh Anda, jiwa Anda, sehingga ada semangat yang baru, ada iman kepercayaan baru yang timbul. Ayo kita tidak lagi termehek-mehek, ayo kita tidak lagi dirundung berita hoax, berita palsu, atau kita tidak lagi dirundung hal-hal yang negatif. Tetapi dengarkan kabar baik ini, ada Allah yang berkarya bagi kita semua. Fakta berikutnya, Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ini juga kalimat yang luar biasa saudara. Dikatakan demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saya perlu garis bawahi, ini sedang berbicara mengenai karya Allah yang tidak henti-hentinya. Allah yang masih bekerja sampai hari ini. Allah yang masih nyata, masih berkarya sampai hari ini. Saya perlu tunjukkan kepada saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya saya ingin katakan ini dengan kalimat seperti ini. God is working even right now. When is right now? Right now itu ya saat saya mengucapkan ini. Dan sekarang ini saya mengucapkan kalimat berikutnya. Dan sekarang ini saya baru berbicara lagi, ya dia masih bekerja. 5 jam dari premier ibadah ini, dia masih bekerja. Berhari-hari nanti setelah Anda menyaksikan ini, dia masih bekerja. Dia masih bekerja. Dia masih ada. Dia mengerjakan karya-karya ajaib. Apakah kelihatannya Allah itu sangat sibuk karena pekerjaannya sangat sulit? Enggak. Allah bekerja mengerjakan karya-karya yang ajaib bukan karena PR-nya numpuk. Bukan karena banyak yang belum selesai. Tetapi Allah tahu ada waktu terbaik, ada timing terbaik. Dan berikutnya juga Allah tentunya menantikan kita untuk bisa seirama dengan Dia. Sehingga His plans and purposes, rencana-rencananya dan tujuan-tujuannya bisa terjadi di dalam hidup kita. Seperti klop, seperti itu, sejajar. Allah menantikan kita untuk percaya. Allah menantikan kita untuk terus melihat Dia punya karya yang ajaib. Dan biar saat ini menjadi momennya bagi kita semua. Dia Allah yang mengerjakan karya-karya ajaib. Karena fun fact saudara, real fact saudara,
Sampai detik ini saya berbicara pun Allah masih bekerja. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah terlelap. Kata Mazmur tadi, ayat yang ketiga dari Mazmur 121. Dia masih berkarya, dia masih bekerja. Bahkan sampai detik ini dia masih bekerja. Mau saudara hitung sampai kapan dia tidak akan berhenti bekerja. Mau nafas manusia, ada nafas manusia yang baru karena baru lahir. Mau ada nafas manusia yang lain harus berhenti karena dipanggil Tuhan. Dia tidak berhenti bekerja, dia terus bekerja. Dia terus bekerja, mau ada pandemi, mau pandemi sudah selesai, dia terus berkarya. Dan yakini karyanya itu, pegang bahwa karyanya akan juga terjadi dalam hidup kita. Di mana itu sebetulnya pasti terjadi. Hanya kita perlu memastikan kita berada di dalam jalur rencananya atau tidak. Dan saudara, biar pada hari Minggu ini saya tidak akan perpanjang message firman Tuhan ini, tapi saya akan simpulkan dengan sebuah ayat yang sering sekali kita baca, dan biar ayat ini juga menasehati kita semua. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba kita baca sama-sama. Saudara yang ada di rumah, menonton melalui TV atau apapun, coba kita baca. Dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada amin, saudara? Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, no eyes have seen, nor ears have heard. Bahkan hati itu tidak pernah memikirkan, logika kita tidak nyampe ke sana. Dan ya, itulah yang Allah sediakan bagimu dan bagiku, bagi kita semua. Pada hari ini terima kebenaran ini. Kebenaran ini harus mengatasi kenyataan hidup saudara. Mungkin kenyataannya banyak hal yang belum terjadi. Banyak janji-janji Tuhan yang menurut Anda belum terjadi. Tapi biar kebenaran ini mengatasi segala kenyataan yang sedang kita hadapi. Apa kebenarannya? Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan inilah yang dinamakan unseen hands, unseen help, pertolongan yang tidak kelihatan. Tidak terlihat bukan berarti Dia tidak bekerja. Belum tampak apa-apa bukan berarti tidak ada yang terjadi. Tangan Tuhan sedang mengerjakan karya yang luar biasa. Terus percaya, kalau ada anggota keluarga di sebelah saudara bergandeng tangan, perkatakan kami sepakat percaya dalam nama Yesus. Dari mimbar ini saya katakan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saat ini saudara, kita akhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tinggalkan ibadah online pada hari ini dengan membawa kebenaran firman Tuhan yang akan mengatasi kenyataan hidup kita semua. Terimalah berkat Tuhan ini dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga teringat Tuhan. Berdoa untuk keadaan yang sedang terjadi. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus-virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami akan menyaksikan IGD-IGD segera kosong. Tingkat positivitas yang semakin menurun drastis. Tingkat kesembuhan yang semakin melambung tinggi. Dan kami akan menyaksikan karya Tuhan dahsyat atas Indonesia ini. Dan dimanapun juga. Terima kasih. Kami mensyukuri hari yang baik ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.